Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat rumah kecil sederhana dengan ukuran ini sebenarnya kayak kamar kos seperti itu. Ukurannya 3 meter kali 5,3 meter. Jadi lebarnya itu 3 meter, panjangnya ke belakang 5,3 meter. Nah, seperti ini skematiknya. Jadi di sini ada pintu, ya kan? Di sini ada pintu. Kemudian ada jendela, kemudian ada ruang tamu kecil, ruang tidur, lemari, dapur, kamar mandi, dan taman kecil. Nah, kita akan coba membuat seperti ini. Oke, jadi kita buka SketchUp-nya. Ini saya klik kanan, kemudian hide. Kemudian tekan R pada keyboard untuk rectangle. Kemudian saya klik di origin. Kemudian saya tekan di keyboard 3 meter, 5 titik 3 meter 3M. Nah, jadinya seperti ini. Ini adalah ukuran dasarnya 3 meter kali 5,3 meter. Selanjutnya kita coba lihat dari posisi atas ini, views, kemudian pilih yang di tengah ini. Nah, biar kita lihat enak dari posisi atas. Nah, biasanya secara standar ukuran dinding rumah itu 15 cm. Biasanya seperti itu. Kita pakai ini, tab measure, shortcutnya T. Nah, jadi kita membuat guideline seperti itu 15 cm. Ini untuk dinding-dindingnya. Ini juga 15 cm. Dari tepi-tepinya 15 cm. Oke, kemudian kalau kita perhatikan gambar skemanya. Jadi ukuran kamar mandinya itu 1,3 meter. Nah, sepertinya ini kotak. Jadi 1,3 kali 1,3. Sepertinya ini kurang dari 1 meter. Di sini tidak ada rinciannya ukurannya berapa. Kita coba saja 80 cm yang ini, 80 cm. Oke, kemudian ukuran pintu itu standarnya biasanya 75 cm sampai 100 cm lebarnya. Kemudian tingginya minimal 2 meter atau 200 cm. Nah, kita akan coba satu-satu. Ini kita buat yang kamar mandi atau WC-nya dulu. Ukurannya 1,3. Jadi sini 1,3 meter. Dan kemudian kita tarik dari luar ke dalam 15 cm. Ini untuk dindingnya. Kemudian dari atas juga 1,3 meter. Kemudian dindingnya ke dalam 15 cm. Nah, kemudian ini tadi kita coba 80 cm. Oke, 80 cm. Ya, seperti ini. 80 cm. Sekarang kita buat tambahkan rectangle. Nah, saya buat seperti ini. Kemudian ini saya buat seperti ini. Kemudian ini seperti ini. Kemudian di sini ada satu dinding. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian kita hapus pakai erase. Shortcutnya itu E. Tekan tombol E. Nah, ini tinggal kita hapus. Ini yang dihapus, ini dihapus. Nah, jadinya seperti ini. Ini base untuk dindingnya. Selanjutnya kita tinggal pull. Ini pakai pull. Shortcutnya P. Tekan P saja di keyboard. Kemudian sorot dindingnya. Kemudian kita tingginya taruhlah misalnya 3 meter. Jadi dinding-dinding kamarnya atau dindingnya rumah ini, rumah sederhana ini atau rumah kosan ini adalah 3 meter. Selanjutnya kita coba membuat pintunya. Jadi pintunya itu caranya biar mudah, kita select dulu yang dinding depan ini. Nah, pintunya kan mau ditempatkan di sini nanti, ya kan? Nah, kita bisa lihat dari depan seperti ini. Nah, kita bisa coba ancang-ancang guide-nya. Ini kan dindingnya 15 cm. Kita tambahkan 10 cm dari tepi lagi, berarti 25. Ya kan? Jadi dari sini ke sini itu 15 cm. Nah, biar kita tahu, oh ternyata posisi dindingnya itu sampai sini. Kemudian kita tambahkan lagi 10 cm.
Nah, berarti kusingnya itu mulainya nanti dari sini. Dari sini nanti kusingnya. Oke. Nah, kusingnya itu lebarnya 5 cm. Seperti ini nantinya. Kemudian lebar pintunya itu saya pakai 80 cm. Kemudian di sini lagi ada 5 cm, ini untuk kusingnya. Kemudian tinggi pintunya itu 210 cm. Nah, kemudian 5 cm ke atas ini sampai muncul panah biru ya. Seperti ini 5 cm. Nah, kira-kira seperti ini contoh yang akan kita buat. Nah, kita select dulu ini yang dinding depannya, face depannya, kemudian kita pilih ini move. Oke, move. Kemudian tekan Ctrl pada keyboard. Jangan lupa tekan Ctrl. Tekan Ctrl, kemudian drag face-nya. Nah, dia akan membuat kopiannya. Oke. Kita coba buat lagi gate-nya. Tadi kan di sini 15 cm, ya kan? Sini 15 cm. Kemudian ditambah 10. Kan? Kemudian kusingnya 5 cm. Kemudian di sini 80 cm untuk lebar pintu, tambah lagi 5 cm untuk kusing. Nah, kita tinggal tambahkan rectangle saja di sini. Kita buat kusingnya dulu. Nah, sampai seperti ini bentuknya. Ini untuk yang kusingnya. Kemudian saya akan coba buat model sederhana pintunya. Ini saya bikin guide dulu 50 cm dari atas. Kemudian di sini saya bagi beberapa segmen. Ini. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian saya L untuk line. Ini saya garis-garis seperti ini. Oke. Kemudian offset. Ini saya tarik seperti ini. 5 cm dari tepi. Ini juga 5 cm, semuanya 5 cm. Oke, nah sip. Sekarang kita P lagi, pull sekarang untuk yang ini, untuk yang kusingnya dulu. Nah, tadi kan lebarnya dinding itu 15, jadi kita pasang saja 15 cm kusingnya, kan? Kemudian ini yang di luar ini saya pasang 10 cm saja, 10. Ini juga 10. Ini 10. Ini 10. Kemudian ini saya taruh 8 cm. Nah, terserah nanti mau bagaimana modelnya. Ini saya berikan contoh yang sederhana saja pintunya, misalnya seperti ini 8 cm. Oke, taruh pintunya seperti ini. Kemudian yang lainnya kita hapus pakai E. Ini erase, shortcutnya E. Ini kita hapus. Nah, kemudian kita select. Jangan sampai terselect ininya ya, yang garis-garis ini atau measure tape-nya ini jangan sampai ada yang terselect. Cukup seleksi objeknya saja, kemudian klik kanan make a group, biar dia menjadi satu kesatuan. Seperti itu. Nah, ini kita bisa langsung beri material untuk teksturnya. Sama seperti kemarin, saya akan coba pakai tekstur yang wood saja. Wood. Nah, yang ini saya taruh sini. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, sekarang kita lubangi.
Kita lubangi ini berdasarkan ukuran pintunya. Nah, kita kan sudah membuat tadi gate-nya di sini. Jadi kita tinggal buat rectangle saja. Ini. Kemudian P pull, kemudian drag ke dalam sampai muncul on face seperti ini. Kemudian kita lepas. Nah, dia akan melubangi. Membuat lubang sesuai dengan ukuran tersebut. Kemudian ini kita pilih, kemudian kita geser. Nah, tipsnya itu seperti ini. Kita ini sampai muncul corner of group gini, kita tarik sini, kemudian sampai mentok di sini endpoint. Nah, dia akan posisinya pas di sini, ya kan? Dia posisinya pas seperti itu. Oke. Nah, ini juga sebenarnya kita bisa membuat di sini ventilasi udara. Harus itu. Nah, taruhlah jaraknya 10 cm. 10 cm, kemudian ukurannya itu berapa ya? Bisa 20 cm mungkin. Oke, 20 cm. Kemudian ini dulu ukuran kusingnya dulu 5 cm. Kemudian 20 cm. Masalah. Nih sampai muncul garis biru ya, 20 cm. Dan ini 5 cm. Sama seperti tadi, kita buat rectangle kan, kemudian kita seleksi seperti ini, kontrol, kemudian move dulu, kontrol, kemudian tarik ke samping. Oke. Nah, kita buat lagi. Tadi ini 5 cm. Kemudian ini 5 cm. Oke, sekarang kita sudah ada gate-nya. Kita buat lagi rectangle di sini. Salah. Nih. Susah ya. Tidak pas. Nah, seperti ini. Kemudian ini saya hapus. Select dulu ini, kemudian saya hapus, saya delete. Kemudian saya pull. Pullnya berapa? Sesuaikan saja ketebalan dindingnya 15 cm. Seperti itu. Kemudian jangan lupa di group. Ke kanan, make group. Kemudian ini saya beri juga material yang sama saja, seperti ini. Nah, kemudian jangan lupa ini di pull on face. Nah, sudah berlubang seperti ini, kita tarik lagi ini M sama seperti tadi. Tempatkan di corner of the group, endpoint, sudah selesai. Nah, jadilah ini. Oke, seperti ini. Misalnya untuk lubang ventilasi udara. Nah, sekarang kita coba buat ini jendela seperti itu. Oke. Kita coba buat gate-nya dulu di sini 15 cm. Ini biar kita tahu ini 15 cm sampai sini dia ketebalan dindingnya. Kemudian di sini kira-kira berapa ya? Kalau ini 80, 40, 30 mungkin. 30 cm. Oke, 30 cm saja. Nah, taruhlah lebarnya itu lebarnya si jendela itu 1 meter. 1 meter. Nah, kusingnya 5 cm. Jadi kita buat dulu 5 cm. Kemudian ini 1 meter. Kemudian 5 cm. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian tingginya itu atau jarak dari dari lantai sampai ke atas itu taruhlah dia 1 meter.
Nah, jadi seperti ini. Jadi nanti jendelanya itu ada di sini. Sini. Ini jendelanya. Misalnya seperti itu. Oke. Ini saya duplikat lagi menggunakan move. Ini move. Tekan kontrol. Salah. Yang ini tekan kontrol. Saya tempatkan di sini. Ulangi. Oke. Taruh saya sini. Nah, bagi kalian yang aduh ini banyak sekali ininya garis-garisnya, hapus saja kalau memang sudah tidak diperlukan. Nah, ini cukup dihapus. Bisa pakai erase, bisa pakai ini. Seleksi begini. Kemudian delete. Delete. Tuh. Mungkin saya delete juga. Nah, taruhlah seperti ini. Oke, sekarang kita buat modelnya. Nah, kita buat gate cushionnya lagi 5 cm 5 cm. Oke, kemudian saya akan bagi dua ini ukurannya kan 1, berarti 50 cm. Saya buat dua begini. Kemudian saya buat rectangle. Oh iya, jangan lupa ini 5 cm. Oke, R sampai seperti ini, ya kan. Kemudian L saya bagi dua begini. Kemudian offset, biar gampang kita pakai offset saja. 5 cm. 5 cm. Oke. 5 cm. Sip. Nah, jadinya seperti ini. Oke. Pusingnya saya pull sama seperti yang tadi 15 cm. 15 cm. Oke. Kemudian ini 10. Ini juga 10. Kemudian ini 8. Ini 8. Oke. Nah, jadinya seperti ini. Sekarang kita buat kaca di sini. Jadi seleksi yang sisi ini, kemudian pilih yang glass mirror, pilih yang ini. Nah, yang biru ini. Oke, jadilah kacanya. Sekarang kita seleksi lagi. Seleksi semua. Klik kanan, make group. Kemudian tambahkan lagi wood sini. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian ini kita hapus lagi. Oke. Kemudian kita move lagi ini jendelanya. Yang dari sini, corner of the group, endpoint. Nah, kita sudah punya pintu, kita sudah punya jendela. Oke. Nah, di sini juga kita tinggal buat pintu lagi di sini untuk pintu kamar mandi. Ukurannya berapa ya biasanya ya? Kalau tidak salah 80 kali ukuran pintu kamar mandi. 80 kali 180 ya. Oh, 70.
70, 180, taruhlah seperti itu. Nah, kita seleksi M, kontrol, tahan, kemudian kita tarik ke sini. Oke, buat lagi. Ini kan tadi 15 cm. Ini yang dindingnya ya, 15 cm. Kira-kira ini lebarnya berapa ya? Lebarnya 85. Oke, 85, 575. Oh, bisa sih, langsung saja kayaknya. Kita pakai ini saja langsung. 5 cm. Ini 5 cm. Ini 5 cm. Nah, kemudian tingginya itu 180. Kemudian di sini 5 cm. Buat rectangle lagi, ini yang buat kusingnya yang ini yang buat pintu kamar mandinya. Kita tinggal full 15 cm. Kemudian ini 10 cm. Nah, ini tinggal dihapus. Hapus, jangan sampai hapus gate-nya ya, itu bisa dihapus. Nah, sekarang kita seleksi lagi, klik kanan, make group. Oke, kemudian saya pakai yang metal saja, bahan metal. Taruh yang ini. Oke, nah kita buat lagi sini gate-nya. Tadi itu tambahannya 5 cm. Kemudian dari sini tuh 15. Berapa ya? 95. Ini ke sini 80. Cm. 95. Ini berapa? 80. Kayaknya tambah 10 saja sih. Ini saya tambah 5. Ini saya tambah 10. Nah, kita harus pastikan ukurannya sama. Ukurannya kan lebarnya tadi 80. Nah, ini 80, ya kan? Kemudian ini kita pastikan berapa? 80 juga. Oke, jadi ukuran lebarnya sudah sama seperti ini. Tinggal kita lubangi saja. P on face. Nah, ini sudah lubang. Kemudian kita drag pakai M. Nah, saya pilih yang ini saja. Ini corner of the group. Kemudian tempatkan di sini. Oke, sudah. Kita sudah punya pintu kamar mandinya. Kita juga sudah punya dindingnya. Nah, sekarang ini bisa dihapus sih. Dihapus ini gate-gatenya ini. Delete. Oke. Nah, sekarang kita tinggal membuat atapnya sebenarnya. Nah, ini sudah jadi untuk yang dinding-dindingnya. Kita tinggal membuat yang atapnya. Nah,
kita bisa buat saja di sini rectangle baru, ukuran sama seperti ukuran tadi 3 meter, 5,3 meter seperti ini, taruhlah seperti ini ya kan. Ini saya geser saja dulu sini. Kita buat bentuk yang sederhana saja. Saya tambahkan tingginya 10 cm. Ini 10 cm. Kemudian saya buat garis dari sini, saya coba bagi dua. Ini kan 3 meter jadi 1,5 meter. Gitu. Kemudian dari sini ke atas taruhlah tingginya 2 meter mungkin ya. Itu kayaknya terlalu tinggi. 1 meter kah cukup? Ya, 1 meter saja. Oke, 1 meter. Ini saya buat garis bantu juga di sini. Ini. Nah, kita bisa membuat garisnya seperti ini. Atau bisa langsung membuat line-nya, L. Line sampai di ujung, kemudian seperti ini. Nah, dia membuat segitiga, ya kan? Gitu. Oke, kemudian ini bisa kita duplikat pakai M. Kontrol, kemudian tarik ke sini. Ini. Oke, posisinya harus pas. Kalau posisinya sudah pas, kita bisa tambahkan line lagi, L. Nah, kita bisa hubungkan ini sini, sini, sini. Nah, ini tambahkan di sini. Oke, kita coba buat. Kadang-kadang ini harus diposisikan tepat. Oh, ini kurang pas posisinya. Kurang pas. Tak bisa scroll. Nah, tempatkan seperti ini. Nah, tadi dia tidak terbentuk karena memang posisinya tidak pas. Sekarang kita coba tambahkan lagi garis sini, sini. Atau mungkin jangan ada yang masih kurang pas di sini. Oh, ini jaraknya.
Kayaknya saya ulang saja dulu untuk buat ini. Saya coba bawa garis bantu ke atas 1 meter. Kemudian ini juga 1 meter. Saya coba buat garis bantunya semuanya. Mudah-mudahan dia bisa nanti. Ini karena harus pas, kalau tidak pas nanti dia seperti yang tadi, dia tidak mau terbentuk face-nya. Nah, semoga kalau kita buat garis bantu seperti ini dia bisa nanti. Coba lagi pakai line. Nah, ini dia yang sebelah situ sudah berhasil terbentuk. Ini sudah berhasil. Ini sudah. Tinggal yang ini. Mudah-mudahan ini bisa. Oke, sip. Nah, harusnya seperti ini. Kayaknya memang harus pakai garis bantu yang cukup kompleks seperti ini biar dia pas. Nah, ini yang lain kita bisa hapus saja garis bantunya. Nah, seperti ini. Kemudian kita seleksi lagi, klik kanan, make group. Oke. Nah, kita bisa saya tambahkan material dulu, material kayu. Tapi nanti kemudian kita klik 2 kali kalau mau masuk ke sini. Kemudian saya pilih ini tilenya itu yang roofing. Mungkin yang ini. Nah, oke, sip. Nah, oke, yang itu saja. Klik 2 kali di luar untuk keluar dari menu grupnya. Kemudian ini tinggal di drag saja ini. Sama seperti tadi, aim, corner of the group, endpoint. Nah, jadinya seperti ini. Ini. Oke, nah di dalamnya itu tinggal kita tempatkan saja perabotan-perabotannya. Taruhlah ini saya coba hide dulu. Oh ya, klik kanan dulu, klik kanan, kemudian hide. Nah, kalau mau dimunculkan semuanya, itu tinggal ini saja. Checklist yang ini dia akan muncul semua yang di hide. Tapi dia garis putus-putus bentuknya. Kalau mau di unhide, tinggal di klik kanan unhide. Nah, tapi saya coba hide dulu. Tuh, biar kita dapat gambaran saja posisinya di mana. Ini. Oke. Demikian untuk pertemuan kali ini. Jadi ini contoh sederhana untuk membuat rumahnya. Untuk membuat pintu, apa lagi? Lemari lagi. Ini jendela seperti itu. Nah, nanti kita silahkan masing-masing dikembangkan. Sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih.